Oke, sebelumnya, apa sih neuron itu? Nah, jadi neuron atau yang dalam bahasa Indonesia yang disebut sel saraf merupakan unit struktural dan fungsional yang menyusun sistem saraf. Lalu fungsi dari neuron itu apa sih? Mengapa kita manusia punya yang namanya neuron? Nah, kalian mungkin pernah megang suatu benda yang panas, terus refleks ngelepasin pegangan kalian dari benda itu. Nah, itu terjadi karena adanya neuron. Neuron berfungsi untuk mengantarkan rangsangan atau impuls dari reseptor ke pusat saraf, serta dari pusat saraf ke otot dan kelenjar. Neuron memiliki bagian-bagian yang mempunyai perannya masing-masing dalam mengantarkan rangsangan. Bagian-bagian tersebut diantaranya ada nukleus atau inti sel, badan sel, dendrit, akson atau neurit, selubung mielin, sel Schwann, nodus Ranvier, dan sinapsis. Inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus adalah inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf neuron. Di dalam inti sel juga terdapat kromosom dan DNA yang berfungsi untuk mengatur sifat keturunan dari sel tersebut. Yang kedua adalah badan sel. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus, dan nukleus atau anak inti sel. Fungsi badan sel ialah untuk menerima impuls atau rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke neurit. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel saraf yang berupa tonjolan sitoplasma yang pendek dan bercabang-cabang. Fungsi dendrit ialah untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang keempat adalah neurit. Neurit atau akson ialah serabut sel saraf panjang yang merupakan penjuluran sitoplasma badan sel. Akson berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel yang menuju efektor seperti otot dan kelenjar. Selanjutnya ada selubung mielin. Selubung mielin adalah selaput pembungkus neurit atau akson yang fungsinya untuk melindungi neurit dari kerusakan dan mencegah impuls bocor. Selubung mielin berisi lemak berwarna putih kekuningan dan bersegmen. Sel Schwann. Sel Schwann bekerja dengan menghasilkan lemak dan membungkus neurit berkali-kali hingga membentuk selubung mielin. Fungsi dari sel Schwann sendiri adalah untuk mempercepat jalannya impuls atau rangsangan, membantu menyediakan makanan untuk neurit, dan juga membantu meregenerasi neurit. Nodus Ranvier ialah bagian atau titik yang terdapat pada akson dan tidak terbungkus selubung mielin. Nodus Ranvier hanya memiliki diameter sekitar 1 mikrometer. Nodus Ranvier ialah sebagai batu loncatan untuk mempercepat pergerakan rangsangan ke arah otak maupun dari arah yang sebaliknya. Adanya nodus Ranvier yang terdapat di dalam selubung mielin akan memungkinkan rangsangan dapat meloncat dari satu nodus ke nodus yang lain, sehingga rangsangan akan lebih cepat sampai tujuan. Yang terakhir ada sinapsis. Sinapsis ialah titik temu antar dua neuron. Sinapsis menghubungkan akson suatu neuron dengan dendrit neuron lain. Sinapsis memiliki fungsi untuk mengirimkan impuls dari akson ke dendrit di sel saraf lain dengan menggunakan senyawa kimia yang disebut neurotransmitter. Neuron dapat dibagi 3 menurut fungsinya, yaitu ada neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor atau asosiasi. Yang pertama yaitu neuron sensorik, adalah neuron yang tanggap terhadap stimulasi-stimulasi dari dalam atau luar organisme dan mengirimkan impuls ke sistem saraf yaitu otak dan sumsum tulang belakang yang membawa impuls dari reseptor ke SSP reseptor menuju ekteroseptor, proprioseptor, dan intero atau biasa disebut dengan viseroseptor. Yang kedua yaitu sel saraf motorik, adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sel sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar, sehingga tubuh akan menanggapi rangsangan tersebut dengan bergerak atau menghasilkan suatu produk sekresi.
Sel saraf motorik biasanya mempunyai dendrit yang pendek dan mempunyai akson yang sangat panjang. Yang ketiga yaitu sel saraf konektor atau asosiasi, merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau yang berhubungan dengan sel saraf lainnya yang terdapat di dalam sistem saraf pusat. Serabut saraf, akson, dan dendrit dari sel ini bergabung dalam satu selubung dan akan membentuk urat syaraf, sedangkan badan selnya berkumpul di satu tempat untuk membentuk ganglion saraf. Berikutnya, sel saraf atau neuron juga bisa dibagi menjadi 3 berdasarkan bentuknya. Ada bipolar, unipolar, dan multipolar. Yang pertama, ada neuron unipolar. Neuron unipolar hanya memiliki satu ukuran yang timbul dari badan sel, kemudian bercabang dua dekat dengan badan sel. Satu cabang menuju ke perifer, sedangkan cabang yang lain berjalan menuju sensori saraf spinal. Misalnya, neuron sensorik unipolar yang terdapat pada hewan terdekat. Kedua, neuron bipolar. Neuron bipolar hanya memiliki 2 neuron, yaitu dendrit dan akson. Badan selnya berbentuk konidom dan neuronnya timbul dari 2 ujung badan sel. Neuron ini terdapat pada retina, koklea, dan epitel olfaktory. Misalnya, neuron bipolar antara lain adalah sel batang dan ketup retina. Ketiga, neuron multipolar. Neuron multipolar hanya memiliki satu akson dan beberapa dendrit, dan satu akson yang dapat bercabang banyak sekali. Penyebaran neuron multipolar ini paling banyak terjadi di dalam tubuh dibandingkan dengan neuron unipolar atau neuron bipolar. Misalnya, sel jenis ini adalah neuron motorik yang berasal dari kornoventral medulla spinalis dengan aksonnya yang menjulur sampai ke otot rangka. Berbicara mengenai mekanisme bagaimana impuls diantarkan, terdapat 3 tahap, yaitu tahap polarisasi, tahap depolarisasi, dan tahap repolarisasi. Mekanisme penghantaran impuls. Penghantaran impuls oleh neuron sensori dilakukan melalui 2 cara, yaitu membran sel dan sinapsis. Penghantaran impuls melalui membran sel dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian dalam dan bagian luar sel. Jika tidak ada rangsangan, menandakan neuron dalam keadaan istirahat, di mana bagian luar sel diisi ion natrium dan bagian dalam sel diisi ion kalium, sehingga membuat muatan listrik di luar membran adalah positif, sedangkan muatan listrik di dalam membran adalah negatif. Keadaan seperti ini dinamakan polarisasi. Ketika neuron dirangsang dengan kuat, maka permeabilitas membran plasma terhadap ion natrium berubah. Hal ini menyebabkan saluran ion natrium terbuka dan ion-ion natrium mendifusi ke dalam membran, sehingga muatan sitoplasma berubah menjadi positif. Keadaan seperti ini dinamakan depolarisasi atau polarisasi aksi. Potensial aksi dibagikan sewaktu Na+ mengalir masuk melintasi membran. Depolarisasi potensial aksi menyebar ke wilayah di sebelah bagian tersebut, kemudian membalikkan polaritas membran di daerah tersebut. Di sebelah kiri wilayah tersebut, membran mengalami repolarisasi dengan keluarnya ion kalsium melalui channel potasium. Proses polarisasi-repolarisasi ini berlangsung secara berulang. Perbedaan muatan pada bagian yang mengalami polarisasi dan depolarisasi menimbulkan arus listrik. Dengan demikian, impuls saraf
akan terhantar di sepanjang akson. Pada akson ada dua bagian, yaitu bagian yang terbungkus oleh selubung myelin dan tidak terbungkus. Pada bagian yang terbungkus, perambatan impuls berlangsung pada salah satu sisi, maka akan terjadi proses pertukaran ion positif ke dalam dan ion negatif keluar, lalu kembali lagi ke positif semula dan disusul oleh ion yang berada di sebelahnya sampai ujung. Ketika potensial aksi sudah sampai akson terminal, impuls listrik beralih ke sel lain untuk menuju celah sinapsis. Rangsangan yang dibawa menuju celah sinaps dinamakan neurotransmitter yang dikemas dalam vesikel sinaptik. Neurotransmitter berfungsi untuk mengirimkan atau membawa informasi menyeberangi celah sinapsis menuju neuron berikutnya. Ketika potensial aksi sudah mencapai akhir neuron, neurotransmitter dilepaskan dengan cara eksositosis dari neuron ke celah sinapsis. Neuron akan menempel pada reseptor yang berada di membran pasca sinapsis. Ikatan antara neurotransmitter dengan reseptor ini mengakibatkan impuls dapat diteruskan ke saraf lainnya. Sekian dari kami, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.